Selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Jadi kita kembali membahas mengenai gold, pergerakan gold tanggal 11 Januari 2022. Nah, kemarin kita sudah analisis untuk ambil posisi buy, walaupun kemarin nggak nyentuh area ini, tapi yang sudah ambil buy ya itu selamat ya, selamat. Ternyata beneran naik gold dan dia menuju area supply-nya. Jadi area supply biasanya kalau ini tidak akan langsung ditembus, pasti akan koreksi dulu, kemudian dia bisa melanjutkan tren selanjutnya. Nah di daily ya terlihat bahwa kemungkinan gold akan melanjutkan tren naik. Jadi secara fundamental yang menggerakkan pergerakan gold naik itu adalah adanya tingkat inflasi yang tinggi ya. Nah jadi seperti ini gambarannya di trading view ya, tapi kalau di yang lain itu nggak seperti ini. Kalau di MetaTrader tidak seperti ini, jadi beda-beda dia ya, karena ya open posisinya kalau di trading view itu di 1777 ya kemarin. Kalau di broker lain ya ada yang di atas ini ya sekitar 1790, jadi beda-beda dia open posisinya. Nggak masalah, yang penting adalah dia tidak membreakout trend line yang saya sudah gambar ya. Jadi selama dia nggak membreakout trend line itu, maka gold masih berpotensi atau berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menguji resisten yang di sini ya. Nah, jadi kalian yang sudah buy bisa TP ya, bisa TP sekarang itu sudah lumayan ya. Sudah lumayan kalian profit. Take profit aja dulu, nanti kita open posisi lagi ketika dia koreksi ya. Biasanya dia tertahan di sini, kemudian dia koreksi. Mungkin ini menjadi titik koreksi kita, koreksinya ya. Jadi bisa kita geser dulu, kita gambar ya. Jadi ini bisa menjadi titik untuk gold koreksi ya. Nanti kita tunggu di sini untuk buy kembali ya. Nah ya, jadi seperti itu. Nah perkiraan pergerakannya untuk hari ini itu akan seperti ini ya, mungkin seperti itu, habis itu naik ya, menembus atau dia mencoba mencari titik 1830 ya. Nah data inflasi yang akan menunjang pergerakan gold lebih tinggi lagi ya. Memang yang menjadi ancaman untuk gold turun adalah secara fundamental itu kenaikan suku bunga yang direncanakan oleh The Fed itu di tahun ini 2022, cuma bulannya saja yang belum pasti kapan ya. Nah kalau kita lihat di secara real itu kita rasakan sendiri bahwa harga-harga mulai meningkat ya. Karena apa? Karena ya rantai pasok yang langka, jadi industri-industri itu mengalami kelangkaan dalam dia untuk memproduksi bahan-bahan produksinya ya. Jadi itu yang langka sehingga terjadi kenaikan harga. Kita bisa rasakan real bagaimana rasanya inflasi itu yang terjadi saat ini. Tidak hanya di Indonesia tapi apalagi juga di Amerika ya. Apalagi Amerika kemarin The Fed itu mencetak uang luar biasa banyaknya ketika terjadi pandemi. Nah itu yang menunjang gold masih bisa untuk naik ya, data inflasinya. Kalau kita lihat bisa kita cek nanti di daily effect atau mungkin di Forex Factory, kita lihat kapan ada rilis berita tentang data inflasi Amerika. Nah itu biasanya menunjang pergerakan gold itu lebih cepat lagi. Nah cuma karena gold itu tidak langsung melesat, jadi jangan pernah berpersepsi ketika dia naik langsung naik. Dia pasti akan koreksi, mencari titik supportnya baru atau menguji support baru, kemudian baru bisa melanjutkan. Nah poin penting yang harus kalian pegang bahwa ini adalah titik support atau garis trend support yang sangat penting untuk kalian perhatikan ya. Jadi data inflasi yang akan menunjang pergerakan gold. Nah, apakah dia koreksi di sini? Bisa saja di sini. Kemudian bisa juga turun lebih di sini lagi untuk koreksinya ya. Nah, kita nggak pernah tahu ya, karena kita siapkan saja skenario bahwa kita buy di sana nanti ya. Nah, untuk stop loss saya sarankan mungkin ya di bawah ini ya. Nah ini juga ada support yang penting diperhatikan ya. Nah
Jadi dia bisa koreksi di sini, kalau ini di breakout dia bisa koreksi ke sini lagi baru dia naik. Nah, kita bisa tunggu buy di sini atau buy di sini ya. Kalau misalnya dia nggak koreksi sampai sini, dia koreksi naik ke sini kemudian naik lagi, kalian bisa gunakan strategi breakout ketika dia break ini kemudian tunggu retest, atau ketika breakout retest ya langsung ambil posisi buy. Nah, jadi seperti itu. Ya, mungkin itu ya untuk pergerakan gold hari ini. Yang sudah kemarin buy mungkin dapat harga di area ini gitu ya, bisa hold atau bisa TP dulu, nanti ketika koreksi buy lagi ya. Untuk buy saya sarankan stop lossnya mungkin di sini ya, TP taruh di area yang paling bawah di atas ya, mendekati 18.30. jadi area ini bisa menjadi take profit selanjutnya ya. Jadi area ini bisa menjadi take profit selanjutnya. Nah, itu mungkin saran yang bisa saya berikan. Jadi tetap atur money management kalian, jangan terlalu overload. Jadi transaksi yang besar menghasilkan risiko yang besar. Jadi kecil saja tapi kita bisa menahan profit yang lama, itu menghasilkan profit yang banyak juga ya. Kecil tapi konsisten itu lebih bagus, atau lotnya kecil, resikonya kecil tapi kita bisa hold lama, jadi swing trade ya, profitnya kita tahan bisa lama. Nah, itu akan lebih maksimal hasilnya. Jadi kita punya risiko kecil dengan hasil yang atau reward yang besar. Makanya saya selalu merekomendasikan kita analisis itu harus menggunakan risk reward ratio minimal 1:2 atau 2, lah ya. Nah, misalnya kalian buy di sini ya, stop lossnya di sini, TP di sini. Nah, itu masih memenuhi 1:1 ya, atau lebih. Misalnya kita maksimalkan di 18.28 ya, atau 2.30 ya, itu masih memungkinkan risk reward ratio-nya ada 1,46. Nah, kalau misalnya kalian takut dengan risiko yang atau risk reward ratio yang belum kurang dari 2, kita tunggu buy di sini. Nah, itu dapat risk reward ratio 2,4. Nah, yang kemarin yang sudah buy di sini itu bisa di hold sampai dia TP di 18.30 ya. Tapi kalau kalian ragu-ragu dan kalian pengen mengamankan profit, bisa take profit saja dulu di sini, kemudian tunggu dia koreksi ya. Nah, karena kita lihat pergerakan buyer itu sudah mulai tertahan di area ini ya, biasanya dia akan menguji support sebelumnya. Nah, ini yang dulunya resisten di sini menjadi support ya. Nah, ini biasanya dites oleh market, kemudian baru mungkin akan membreakout di sini, baru dia mencapai titik selanjutnya. Nah, biasanya hal ini akan disupport oleh rilis berita data inflasi. Nah, itu yang akan kita tunggu di minggu ini ya. Jadi seperti itu secara teknikal, bahwa dia akan meretest kemudian dia membreakout, karena di daily udah jelas di sana bahwa mulai ada buyer yang cukup signifikan. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Netrindo Trader. Jangan lupa like, kemudian komen, dan juga share video ini. Kemudian yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa subscribe dan tetap aktifkan tanda lonceng sehingga video-video update dari kami ada notifikasinya di YouTube, sehingga kalian bisa mendapatkan video update dari kami ya. Nah, itu dulu untuk analisa gold di hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga money management Anda, karena tidak ada analisis yang 100% benar. Jadi semua adalah peluang, karena kita nggak bisa benar-benar 100% menganalisis perilaku market di market, karena yang paling benar adalah perilaku market. Jadi kita hanya bisa menganalisis metode-metode yang kita gunakan, analisis teknikal dan fundamental untuk memprediksi pergerakan harga. Jadi jangan sampai trading ini dijadikan judi. Yang membuat trading ini dijadikan judi adalah diri kalian sendiri, karena kalian melanggar. Artinya ketika open posisi itu tidak mengkalkulasi, tidak menganalisis
Nah, padahal seharusnya trader yaitu mengkalkulasi risiko. Kemudian ketika kita open posisi buy, ada alasan yang kuat atau ada logic yang kuat kenapa ambil posisi buy di sana, kenapa tidak sell. Nah, itu harus ada alasan yang kuat. Ada artinya ya dari hasil pengalaman orang yang dijadikan sebuah metode atau strategi trading. Nah, itu juga bisa misalnya kayak Fibonacci retracement, kemudian supply and demand, kemudian indikator-indikator. Nah, itu adalah hasil pengalaman seseorang yang dijadikan sebuah teori. Jadi seperti itu. Jadi bukan semerta-merta memprediksi kayak dukun ya. Jadi tidak seperti itu, tapi ada memang teorinya, dan memang ada juga institusinya. Jadi seperti itu, institusi yang mengajarkan tentang analisis teknikal, institusi yang mengajarkan tentang fundamental analisis. Jadi sebenarnya itu memang sudah ada, dan itu benar-benar artinya ya evidence based. Jadi seperti berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan hasil kalkulasi matematika. Jadi hasil benar-benar riset secara sains. Jadi seperti itu. Nah, jadi bukan lagi tebak-tebakan harga. Nah, jadi dapat disimpulkan trading itu bukan judi kalau kalian tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya, ya itu akan menjadi judi. Ya makanya lebih penting belajar dulu menguasai. Setelah itu baru trading. Jadi seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih.